Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktris cantik nan seksi Jennifer Lopez atau biasa dipanggil J.Lo. Aktris bernama lengkap Jennifer Lynn Lopez ini lahir di kawasan Bronx, New York pada tanggal 24 Juli tahun 1969. Ia adalah seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat. Ayahnya David Lopez adalah seorang pengusaha komputer dan ibunya Guadalupe Rodriguez seorang guru taman kanak-kanak. Wanita berbokong seksi keturunan Latin ini mempunyai dua saudara perempuan, Maria dan Linda. Walau dibesarkan di New York, Amerika, Lopez lebih suka disebut orang Puerto Rico. Obsesinya menjadi artis membuatnya pindah ke Manhattan. Di sana ia memperdalam seni tarinya. Lopez muncul sebagai penari latar pada setiap pertunjukan Janet Jackson. Di usia 25 tahun, Lopez mulai terjun serius ke dunia akting. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan film-filmnya ya. Check it out! Money Train. Film ini berkisah tentang dua orang sahabat yaitu Charlie alias Woody Harrelson dan John alias Wesley Snipes yang selalu bertengkar. Mereka berdua bekerja sebagai polisi transit. Mereka memiliki nasib yang berbeda. Yang satu puas dengan kehidupannya, tapi yang lain selalu kecewa dengan hidupnya. Walaupun mereka kerap bertengkar, namun kedua orang itu selalu mementingkan persahabatan. Mereka berdua sama-sama terpikat pada Grace Santiago, seorang agen kepolisian yang diperankan oleh Jennifer Lopez. Setelah kehilangan pekerjaan dan menjadi korban lintah darat, mereka merencanakan mencuri kereta berisi uang di subway New York. It's a heat when you can take the train. We got it in New York City. We got a police action, sir. 6 lines south of Wall Street. It's your station. Film action komedi garapan sutradara Joseph Ruben ini mendapat rating 5,7 di IMDb. Blood and Wine. Alex alias Jack Nicholson adalah seorang pedagang anggur Florida yang bisnisnya bangkrut. Istrinya Susan diperankan Judy Davis ingin meninggalkannya dan anak tirinya Jason alias Steppendorf membencinya. Alex berteman dengan orang buangan dari Inggris bernama Victor alias Michael Caine untuk mencuri kalung berlian jutaan dolar dari rumah beberapa orang kaya. Masalah mulai muncul dan semakin rumit ketika Alex ketahuan berselingkuh dengan pengasuh keluarga kaya bernama Gabriela yang diperankan oleh Jennifer Lopez. Film drama thriller yang menegangkan karya sutradara Bob Rafelson ini mendapat rating 6 di IMDb. Anaconda. Terry diperankan oleh Jennifer Lopez ingin membuat sebuah film dokumenter tentang suku yang hilang di hutan Amazon. Ditemani oleh Danny Rich alias Ice Cube dan Dennis Caber alias Cowboy, Terry pun memulai petualangannya di hutan Amazon. Di tengah perjalanan, tim ekspedisi ini bertemu dengan Paul Sheron alias John Voight, seorang pemburu ular yang menjelajahi Amerika Selatan. Paul lalu meyakinkan Terry bahwa ia tahu di mana lokasi suku yang sedang dicarinya. Padahal, Paul sendiri secara tidak langsung mengajak tim Terry untuk ikut bersamanya mencari Anaconda, ular raksasa yang berada di sungai hutan Amazon. Ketegangan mulai memuncak ketika setiap karakter bereaksi mendengar rencana busuk Paul mencari Anaconda. Mereka juga dihadapkan dengan teror mencekam dari bawah air karena sang Anaconda merasa terancam dengan keberadaan manusia di kapal tersebut. Film teror hewan yang menegangkan karya sutradara Luis Llosa ini mendapat rating 4,8 di IMDb. Out of Sight. Jack Foley alias George Clooney adalah seorang perampok bank yang kabur dari penjara dalam upaya untuk merampok seorang konglomerat. Dalam upayanya melarikan diri, Jack menggoda seorang polisi federal wanita bernama Cisco diperankan oleh Jennifer Lopez yang berniat untuk menangkapnya. Jack dan Cisco saling naksir dan tertarik satu sama lain saat mereka terkunci bersama di dalam bagasi sebuah mobil. Terjadi kegalauan dalam diri Cisco antara cinta dan tugasnya sebagai seorang polisi untuk menangkap Jack yang telah merampok 200 bank selama hidupnya. Akhirnya pilihan pun diambil oleh Cisco. Damn it, Jack, put the gun down! Film drama romantis kriminal karya sutradara Steven Soderbergh ini mendapat rating 7 di IMDb. The Cell.
Catherine Dane diperankan Jennifer Lopez adalah seorang psikoterapis yang mengembangkan sebuah pengobatan baru yang revolusioner yang memungkinkan pikirannya untuk memasuki pikiran pasiennya. Secara tak terduga, seorang agen FBI datang untuk meminta bantuannya untuk melacak seorang pembunuh berantai terkenal, Carl Steger, yang menculik wanita satu persatu dan menempatkan mereka di area rahasia, di mana mereka ditahan selama sekitar 40 jam sampai mereka perlahan-lahan tenggelam. Catherine Dane yang harus berpacu dengan waktu untuk menjelajah pikiran si pembunuh untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Akan tetapi, kepribadian Steger yang rusak menimbulkan bahaya yang mengancam dirinya. Film thriller psikopat karya sutradara Tarsem Singh ini mendapat rating 6,4 di IMDb. Angel Eyes. Film ini menceritakan Sharon Pogue diperankan Jennifer Lopez yang selalu gagal membangun cinta. Sebab setiap bertemu teman kencan, ia selalu risih ditanya soal asal-usul dan tetek bengek lainnya yang berkaitan dengan dirinya secara pribadi. Polwan yang bertugas di salah satu polsek di Chicago ini harus bersabar menerima olok-olok rekan kerjanya soal kegagalannya mendapat pacar. Karena cinta itu gaib, maka Sharon tak tahu mengapa ia diselamatkan oleh seseorang bernama Catch alias Jim Caviezel ketika moncong pistol yang ditembakkan ke tubuhnya yang memakai baju pelindung itu siap ditembakkan lagi ke wajahnya. Sharon selamat, misteri itu kemudian terjawab. Catch yang merupakan hantu, menurut rekan kerja Sharon adalah salah satu korban kecelakaan yang diselamatkan oleh Sharon setahun yang lalu. Tell me straight out, who are you? Please, just stay with me. Stay with me. Film drama romantis karya sutradara Louis Mandoki ini mendapat rating 5,7 di IMDb. The Wedding Planner. Film ini bercerita tentang seorang wedding planner bernama Mary yang diperankan oleh Jennifer Lopez. While Mary was planning everyone else's love life, career and making everybody else's dreams. Suatu hari dia nyaris celaka kalau nggak ditolong seorang dokter bernama Steve Edison alias Matthew McConaughey. Mary jatuh cinta sama sang dokter. Supervising pediatrician here. Mary and I were gonna go to. Nggak taunya Steve Edison itu adalah calon suami kliennya yang super kaya. This is Mary, the wedding planner. Mary udah mau mundur, tapi kemudian dia meyakinkan diri bisa profesional. Pada saat yang sama ada cowok deketin Mary. Karena Mary merasa hopeless dengan cintanya sama Steve, akhirnya dia terima lamaran cowok itu. Akhir cerita yang gampang ditebak, Steve batal menikah dengan pacarnya. Demikian juga Mary. Dan akhirnya mereka yang menikah dengan happy ending. Matthew McConaughey. Film drama komedi romantis karya sutradara Adam Shankman ini mendapat rating 5,4 di IMDb. Enough. Film ini bercerita tentang Slim diperankan Jennifer Lopez, seorang barista yang hidupnya berubah setelah menikah dengan kontraktor kaya bernama Mitch alias Billy Campbell. Kehidupan rumah tangga yang bahagia seketika berubah saat Slim menemukan Mitch berselingkuh dan mulai bersikap kasar. Slim lantas melarikan diri bersama putrinya Gracie yang baru berusia 5 tahun. Sayangnya, kemanapun Slim melarikan diri, Mitch selalu bisa melacak dan menemukannya. Slim juga berusaha untuk meminta bantuan hukum, tetapi pengacara mengatakan jika Slim tidak akan pernah berhasil melawan Mitch. Slim kemudian mendapatkan pelatihan bela diri dari instruktur seni bela diri dan menggunakan keahliannya untuk melawan Mitch. And what do you do after you attack? Vince is not murder. Scared? Of what? Me. Film drama thriller garba sutradara Michael Apted ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Made in Manhattan. Berawal dari kesalahpahaman, Christopher Marshall alias Ralph Fiennes, seorang calon senator, jatuh cinta pada Marisa Ventura diperankan Jennifer Lopez, seorang pelayan di Beresford Hotel di jantung kota Manhattan. Excuse me, that needs pressing. There should be stairs with a smile. But when you least expect it, Nice. Put it back. Chris mengira Marisa adalah seorang sosialita bernama Caroline karena mengenakan pakaian Caroline. Chris yang terpesona melihat Marisa yang begitu menawan mengajak Marisa berjalan-jalan di taman. Ketika skandal mulai tercium media, Chris harus memilih antara karir atau cintanya. Doing stuff. This is a lie. It's more like a dream. Miles. Film drama komedi romantis karya sutradara Wayne Wang ini mendapat rating 5,3 di IMDb. Gigli. Film ini bercerita tentang kehidupan Larry Gigli alias Ben Affleck.
gangster kelas teri yang merasa dirinya lelaki paling maco di dunia. Suatu hari dia mendapat order menculik seorang jaksa federal. Pesanan ini dilihat sebagai kesempatan untuk menunjukkan ketangguhannya. Tetapi kepercayaan dirinya melorot ketika mengetahui bosnya telah mengutus perempuan bernama Ricky yang diperankan oleh Jennifer Lopez untuk mengawasi pekerjaannya. Meski sama-sama tak suka, lama-kelamaan Gigli tertarik pada Ricky. It means you're not my type. Tapi ketika mulai dirayu, Ricky mengaku seorang lesbian. Film drama komedi romantis yang disutradarai oleh Martin Brest ini menumbuhkan rasa cinta kedua pemeran utama hingga sekarang. Film ini mendapat rating 2,5 di IMDb. Shall We Dance? Film yang terinspirasi dari sebuah film Jepang karya Masayuki Son menceritakan tentang Clark alias Richard Gere, seorang akuntan sukses di Chicago, Amerika Serikat. Clark adalah sosok yang nyaris memiliki hidup sempurna, karir cemerlang, istri cantik, serta 2 anak yang lucu-lucu. Namun suatu hari Clark merasakan kejenuhan dalam menjalani rutinitas hidupnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti kursus dansa. Instruktur dansa Paulina yang diperankan oleh Jennifer Lopez membawa Clark ke dunia dansa yang penuh warna. You're gonna have your way with her right here on the dance floor. Lambat laun, aktivitas rahasia Clark ini menimbulkan kecurigaan istrinya, Beverly, yang diperankan oleh Susan Sarandon. Beverly menyangka Clark berselingkuh. Sejak itulah, situasi harmonis keluarga Clark mulai sedikit mengalami perubahan. Film drama garapan sutradara Peter Chelsom ini mendapat rating 6,1 di IMDb. An Unfinished Life. Film ini berkisah tentang kehidupan Einar Gilkison alias Robert Redford, seorang pemilik peternakan yang hampir bangkrut. Setelah kematian putra kesayangannya, hidupnya mendadak seperti terhenti. Suatu ketika, datanglah seorang wanita bernama Jane diperankan Jennifer Lopez yang mengaku sebagai janda dari putra tunggal Einar. Tentu saja kedatangannya sangat mengejutkan Einar, apalagi dia juga membawa anak bernama Griff, darah daging mendiang putra semata wayangnya itu. Where does he live now? He's dead. Einar tak bisa dengan mudah menerima kehadiran Jane, sebab dirinya belum bisa melupakan semua yang telah diperbuat Jane terhadap putranya selama ini. Mereka pun akhirnya terjebak dalam sebuah konflik. No, what killed my boy? I killed a minor. I had a music teacher who was a lesbian. You know anything about pickup trucks? You get the hang of it. Film drama garapan sutradara Lasse Hallström ini mendapat rating 7 di IMDb. Monster in Love. Charlotte diperankan Jennifer Lopez akhirnya menemukan pria impiannya, Kevin alias Michael Vartan, dan memutuskan untuk bersamanya. Namun situasi jadi tak karuan ketika ibu mertuanya, Viola Fields diperankan Jane Fonda, mulai bertindak untuk merusak hubungan keduanya. Alasannya adalah perbedaan pribadi Kevin dan Charlotte. Kevin adalah seorang dokter ahli bedah yang berasal dari kelas atas, sedangkan Charlotte hanya seorang pelayan di kantor. Sang ibu berjuang mati-matian untuk melambatkan atau bahkan menghalangi Kevin menuju altar dengan cara apa saja. I was thinking maybe the 3 of us could go to lunch tomorrow. What do you think? Oh, Kevin likes his girls thin. Come and get it, Grandma. Oh, I'm so happy. Film drama keluarga garapan sutradara Robert Luketic ini mendapat rating 5,6 di IMDb. El Cantante. Film biopik ini berkisah tentang seorang musisi legendaris dari Puerto Rico, Hector Lavoe alias Marc Anthony, yang memulai gerakan salsa di tahun 1975. Namun karena kecanduan narkoba dan terjadinya sebuah tragedi, mengakibatkan Hector kehilangan kekayaan hingga akhirnya meninggal karena AIDS. Dalam film ini Jennifer Lopez berperan sebagai Pucci, istri Hector. Film ini diceritakan dari sudut pandang Pucci. Pucci berbicara tentang mendiang suaminya selama wawancara di tahun 2002. America discovered him. People, they struggle for years, not him. Hector, stand up, honey. We're getting married. Are we married already? Film drama biopik karya sutradara Leon Icasio ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Border Town.
Lauren Adrian diperankan Jennifer Lopez adalah seorang reporter yang mendapat tugas ke kota kecil di perbatasan Meksiko. Lauren ditugaskan untuk menyelidiki beberapa kasus kematian tak wajar yang terjadi pada beberapa wanita di kota kecil itu. Eva diperankan Maya Zapata, salah seorang korban yang berhasil lolos, tak mau memberikan kesaksian karena takut pada pelaku pemerkosaan sekaligus pembunuhan ini. Namun Lauren tak hanya ingin mendapat kesaksian dari Eva saja, dia juga ingin menangkap basah pelaku, meski untuk itu ia harus menjadi umpan. Adrian lantas berusaha menjebak pelaku dengan berpura-pura menjadi salah satu wanita pekerja di kota itu. Since when did you start putting corporate responsibility above the truth? Of the women of Juarez are silent because no one will listen. Film drama yang diadaptasi dari kisah nyata karya sutradara Gregory Nava ini mendapat rating 6,1 di IMDb. The Backup Plan. Zoe diperankan Jennifer Lopez adalah seorang gadis muda yang memiliki sebuah pet shop. Zoe berharap dia dapat memiliki anak dalam waktu dekat. Masalahnya adalah dia tidak memiliki pasangan hidup. Karena hal itulah akhirnya Zoe memutuskan untuk menjalani program inseminasi. Sepulangnya dia dari rumah sakit, setelah menjalani program inseminasi itu, dia bertemu dengan Stan alias Alex O'Loughlin. Mereka bertemu karena sama-sama menaiki taksi yang sama. Joy merasa Stan adalah pria impiannya dan mereka mulai melakukan hubungan asmara. Kegalauan pun mulai terjadi antara mereka ketika Joy diketahui positif hamil. Mau nggak ya Stan tetap menerima Joy beserta bayinya? It doesn't look exactly like... For a minute, I thought you were gonna put that huge thing. Just relax. Film drama komedi romantis karya sutradara Alan Paul ini mendapat rating 5,4 di IMDb. Parker alias Jason Statham adalah pencuri profesional yang hidup dengan kode etik pribadi. Jangan mencuri dari orang-orang yang tidak mampu dan tidak menyakiti orang-orang yang tidak layak mendapatkannya. Namun di misi terakhirnya ia dikhianati oleh rekannya sendiri, mengambil barang hasil curian dan membiarkannya hampir mati terbunuh. Make sure you regret it. Karena ingin membalas dendam, Parker mengejar mereka hingga ke Palm Beach, tempat orang-orang kaya dan terkenal di mana rekan Parker berencana melakukan pencurian terbesar. Parker menyamar sebagai orang kaya dari Texas. Parker bermitra dengan Leslie diperankan Jennifer Lopez, wanita miskin namun cantik dan penuh ambisi. Bersama-sama mereka menyusun rencana untuk menghentikan aksi tersebut. Daniel Parment, your real name? Why wouldn't it be? From them. And I get a cut. How do you sleep at night? I don't drink coffee after 7. Film action garapan sutradara Taylor Hackford ini mendapat nilai 6,2 di IMDb. Lila and Eve. Film ini bercerita tentang seorang ibu bernama Lila diperankan Viola Davis yang harus kehilangan putranya karena sebuah insiden penembakan. Sambil bolak-balik menemui pihak kepolisian, Lila juga mengikuti sebuah grup berbagi untuk sedikit lebih melupakan tentang anaknya. Di tempat itulah Lila bertemu dengan Eve yang diperankan oleh Jennifer Lopez yang juga kehilangan putrinya. Eve lalu memberi ide pada Lila untuk berusaha sendiri menemukan pembunuh putranya karena kinerja polisi yang tidak begitu becus. Mereka akhirnya bersama-sama mencari pengedar narkoba yang telah menembak mati anaknya. Accept the things that I cannot change. Somebody's like I care about getting out alive. Man, who are you? Just a mother. Film drama thriller garapan sutradara Charles Stone 3 ini mendapat nilai 5,8 di IMDb. The Boy Next Door. Seorang wanita bernama Clay Patterson diperankan oleh Jennifer Lopez jatuh cinta kepada pria muda yang baru saja pindah ke sebelah rumahnya. Tetangga baru itu bernama Noah Sanborn alias Ryan Guzman. Kedekatan antara Noah dan Claire pun mulai terjalin. Hubungan asmara pun terjadi dan tak lama kemudian menjadi sesuatu yang berbahaya. Di balik kebaikan hati Noah, Claire tidak menyadari bahwa remaja tersebut memiliki obsesi gila terhadap dirinya. Ketika satu persatu kisah masa lalu Noah mulai terbongkar, nyawa Claire pun berada dalam ancaman. Hey Noah, do you want to stay for dinner? Hey, Mrs. Peterson. Tell me. Well, it got pretty wet here. Love your mother's cookies. Film drama thriller yang bikin tegang karya sutradara Rob Cohen ini mendapat rating 4,7 di IMDb. Second Act. Maya diperankan oleh Jennifer Lopez adalah seorang pelayan toko yang terus berhadapan dengan permasalahan hidup yang berat. Sebagai seorang pegawai yang berpengalaman, cerdas dan cepat tanggap,
ia tidak diloloskan untuk naik jabatan karena tidak punya gelar perguruan tinggi. Sampai suatu ketika, ia diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kemampuan yang didapat dari pengalaman tak kalah bernilai dibanding kemampuan akademis. Maya mendapatkan tawaran dari sebuah perusahaan internasional menjadi salah satu eksekutif dalam perusahaan tersebut. Maya ingin mengubah hidupnya. Berbagai cara dia lakukan untuk dapat mempertahankan posisi pekerjaan tersebut. We would love to schedule a tour for you. But we have to wait for the deal to be closed. Yaoji Tadu Gan Momshin. I like her. Film drama komedi karya sutradara Peter Segal ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Hustler. Cerita film ini terinspirasi dari kisah nyata yang ditulis dalam artikel New York Magazine tahun 2015 berjudul The Hustle and Score karya Jessica Pressler, yang mengisahkan kehidupan Destiny diperankan Constance Wu, seorang gadis imigran yang hidup di Amerika Serikat bersama neneknya yang harus bekerja sebagai penari striptease. Dia berteman dengan Ramona diperankan Jennifer Lopez yang mengajari Destiny cara menari. Sayangnya, di akhir 2008 terjadi krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat, sehingga membuat bisnis klub malam harus gulung tikar. Ramona, Destiny, dan beberapa teman mereka sesama penari striptease pun mengatur sebuah rencana bersama, melakukan penipuan berbahaya terhadap para klien mereka yang berasal dari Wall Street. I spent $5,000. We're family now. You know, Tony wouldn't let this happen. I'm gonna text him. Film drama garapan sutradara Lawrence Savaria ini mendapat rating 6,3 di IMDb. Marry Me. Ketika single terbaru pasangan selebriti Kat Valdez diperankan Jennifer Lopez dan Bastian alias Maluma yang berjudul Marry Me sedang berada di puncak tangga lagu, mereka berencana menikah di depan para penggemar. Sementara itu, seorang duda sekaligus guru SMA bernama Charlie Gilbert alias Owen Wilson tengah diseret ke konser tersebut oleh sahabatnya Sarah Silverman dan putrinya Lou. I've got 3 tickets for tonight. Bring her. What am I doing here? Beberapa detik sebelum acara, Kat mengetahui bahwa Bastian telah berselingkuh dengan asistennya. Hidupnya pun langsung berubah. Ia bahkan mengalami kehancuran mental di atas panggung. Saat dunia Kat yang indah runtuh, ia menatap sebuah wajah asing yang membawa tulisan Marry Me di antara kerumunan dan spontan menunjuknya. Go! 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 I'll marry you. Okay. Dari sinilah dimulai momen twist dan romansa yang tak terduga. I am now. Who do you think you are, man? Some fan? No. Film drama romansa garapan sutradara Kat Choiro ini dapat rating 6,2 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.